Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitihi kiram. Ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ila hadratin Nabiyina al-Qadir makan. Ila hadratil jami' syayikhina wa syekh masyayikh Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki dan sama Harus Ali saja sama sunjah. Jalur sama-sama. Ya Nawawi saja sama-sama. Ahmad Idris Mazuni ya sama-sama. Sufyan Muhammad wa jami' man hadara fi hadha wa jami' al-ma'alif al-kutub alladhi semali hadha kitab Syekh Hafidz Hasan Ahmad Sudi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfatu ai hadhihi tegese utawi iki kubab nerangaken ulfah. Bab ulfah, bab menerangkan tentang asih-asian atau kasih sayang antar sesama. Hiya utawi al-ulfah. Hiya utawi al-ulfah iku al-isti'nasu asih-asian bin nasi kelawan menungso. Wal farahu lan bungah-bungah bil liqaihim kelawan tetemu nas ketemu menungso. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe al ulfah iku khamsatun ana 5. Ulfah itu adalah asih-asian. Kita mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama manusia, itu ulfah. Dan wal farahu biliqaihim, dan ketika kita bertemu dengan sesama manusia itu kita senang, tidak menunjukkan wajah yang cemberut. Ya, kita meskipun toh kita ketemu dengan orang yang kita sengiti, orang yang kita tidak suka, itu kita tetap harus bungah. Kita harus menunjukkan wajah yang selalu riang, gembira, bungah, senang. Jadi meskipun terhadap orang yang kita tidak suka, orang yang kita geding, itu kita tetap menunjukkan kegembiraan kita, wajah kita harus gembira. Dan sebab terjadinya ulfah itu ada 5. Penyebab bisa timbulnya sifat ulfah itu ada 5. Awaluha ad-dinu, awaluha utawi kawitane khamsah iku ad-dinu agama, duweni agama. Li anna kamalal imani krana setuhune sempurnane iman iku yujibu netepaken apa kamalul imani, netepaken al-atfa ing welas. Penyebab tumbuhnya sifat ulfah yang pertama adalah ad-dinu, mempunyai agama. Ad-dinu, orang yang mempunyai ilmu agama itu akan imannya itu akan semakin sempurna. Nah, orang yang imannya semakin sempurna itu akan menetapkan pada diri seorang tersebut adalah sifat kasih sayang. Selalu mempunyai sifat kasih sayang. Yujibu al-atfah niku nggih. Jadi orang yang mempunyai agama itu dilihat dari ucapannya itu selalu yang diomongkan, yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang baik.
Dilihat dari tingkah lakunya orang yang mempunyai agama itu, tingkah lakunya itu pasti patut untuk ditiru, patut untuk ditauladani. Itu orang yang mempunyai agama. Akan bisa menyebabkan kesempurnanya iman, dan orang yang sempurna imannya akan tumbuh sifat ulfah. Mempunyai sifat kasih sayang terhadap siapapun, pasti dia senang, pasti dia suka. Wasani hautawi kaping pindune khamsah iku an-nasabu keturunan. Li annal insana krana setuhune menungso iku yahnu condong sapa insan ala aqaribihi ing ngatasé kerabate insan, ala aqaribihi ing ngatasé kerabate insan. Wa yatawaddadu lan asi-asian sapa insan ilaihim maring aqaribihi. Wa yakufu lan nyegah sapa insan al adza ing piloro anhum saking aqaribihi. Kama qala kaya oleh dawuh sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innar rahimah niki dawuh Kanjeng Nabi, innar rahimah temen sedune sanak raket atau kerabat iku idza tamasat ing dalem nalikane ngenani piloro sapa ar-rahim ta'atofat mongko welas-welasan sapa ar-rahim. Penyebab tumbuhnya ulfah yang kedua adalah an-nasab. Nasab keturunan yang baik dari orang-orang atau dari golongan orang-orang yang mempunyai background pendidikan agama yang baik, yang kuat. Tapi kalau kita tidak boleh istilahnya minder, ya. Penyebab yang kedua adalah keturunan. Saya keturunan orang yang biasa-biasa aja, tidak kental tentang agama keluarga saya. Tapi penyebab yang utama adalah ad-dinu, ya. Mempunyai agama. Ya. Kita dimulai dari diri kita, yaitu selalu belajar ilmu agama. Otomatis kita akan ngerti tentang agama Islam itu. Ajaran agama Islam itu apa? Itu nanti agama kita bisa menjadi kuat. Keimanan kita bisa menjadi kuat. Dimulai dari diri kita tanpa menoleh ke belakang, kita memandang masa depan, kita akan menjumpai kesempurnaan iman dengan kita tekun belajar agama. Yang kedua ini adalah nasab, dikarenakan manusia itu identiknya kalau dengan kerabatnya itu condong dengan kerabatnya. Jadi dari keluarga baik-baik itu pasti kalau dilihat persaudaraannya, persaudaraan itu juga baik, ya. Dan hubungannya itu sangat erat sekali. Hubungan kekeluargaannya itu sangat erat dan baik. Dan juga kalau ada dari orang-orang golongan nasab baik, dari nasab seorang kiai, keluarga kiai itu, kalau salah satu dari kerabatnya terkena musibah, itu pasti gotong royong untuk membantu, saling. Jadi sifat kasih sayangnya itu dicurahkan terhadap kerabat yang kena coba itu dari golongan orang-orang yang baik, dari keturunan yang baik,
Kama qala sebagaimana didhawuhkan Nabi Muhammad, innar rahim idza tamassa ta'atafat. Keluarga itu kalau innar rahim idza tamassat, suatu keluarga kalau salah satu dari keluarga tersebut kena musibah ta'atafat. Jadi salah satu dari keluarga itu kena musibah, keluarga yang lain itu harus saling membantu. Jadi sifat kasih sayangnya itu cepat muncul, tidak cuek, tidak cuek kalau ada saudara kita terkena musibah. Kita bergegas segera menolong, segera membantu dari keluarga yang terkena musibah tersebut. Wasalisu al-musyaharatu, yang utawi kang kaping 3 khamsah iku al-musyaharatu. Yang ketiga dari penyebab tumbuhnya ulfah itu adalah hubungan maratuwa, hubungan maratuwa. Maratuwa itu keluarga dari istri kita atau keluarga dari suami kita. Li annal insan krana setune manungsa idza ahabba ing dalem nalikane demen sapa insan irsahu ing bojo wadone insan, ahabba mongko demen sapa insan kullaman ing saben-saben wong yantami kang dadi sebangsa sapa man ilaiha maring insan. Nah, hubungan mertua itu dikarenakan ada hubungan dengan istri atau suami. Sebab kalau kita senang dengan suami atau istri kita, otomatis kita ya senang terhadap saudara-saudara dari suami atau istri kita. Itu hubungan dari sifat ulfah tumbuh dikarenakan sebab hubungan musyaharah maratuwa. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah, qala musdawu sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dawe ngeten kana ana iku abghadu khalqillahi, luweh bendu-bendune makhluke Allah ilayya maring ingsun sapa Alu Zubair, keluargane Pak Zubair, hatta tazawwajtu, sehingga ngerapi sapa ingsun minhum saking Alu Zubair. Fasaru mongko dadi sapa Alu Zubair iku ahabba khalqillahi, luweh demen-demenine makhluke Allah ilayya maring ingsun. Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu ada cerita sengit itu tidak suka, geding terhadap keluarganya Pak Zubair. Jadi sangat geding, tidak suka. Jadi semua makhluknya Allah itu yang paling digeding oleh Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu adalah keluarganya Pak Zubair. Nah, saking gedingnya sehingga Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu menikahi salah satu dari keluarganya. Setelah menikahi, akhirnya keluarganya Pak Zubair itu setelah digeding, paling digeding berbalik 100 derajat. Jadi malih fasaru ahabbu khalqillahi ilayya. Jadi malih keluarga Pak Zubair setelah Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu menikahi dari salah satu keluarganya menjadi keluarga yang sangat disenangi oleh Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu tadi. Warabi'u utawi kaping papate khamsa iku albirru gawe kebagusan, gawe bagus, wa huwa utawi albirru iku al ihsanu gawe bagus ilan nasi maring menungso.
Qala dawu sapa asyairu kiai syair rupane ahsin ilan nasi tasta'bid qulubuhum. Ahsin gawe bagus sapa sira ilan nasi maring manungsa tasta'bid mongko ngawula bukti apa qulubuhum pira-pira atine nas. Fatala masta'bada mongko suwe temen ngawula bukti al insana ing manungsa apa ihsanun gawe bagus. Apa ihsanun gawe bagus. Penyebab yang keempat adalah al-birru. Kita selalu berbuat baik terhadap manusia. Itu nanti akan tumbuh sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang yang didawuhkan Kiai Syair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubuhum. Berbuat baiklah terhadap manusia, maka tasta'bid qulubuhum. Maka manusia itu nanti hatinya akan salut, akan senang terhadap kamu. Jadi kita selalu berbuat baik terhadap orang, semua orang, siapapun tanpa terkecuali, maka orang-orang itu nanti akan salut, akan berbalik berbuat baik kepada kita. Fatala masta'bada al-insan ihsanun. Tapi membutuhkan waktu yang tidak lama, membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita berbuat baik terhadap manusia, itu pasti tidak begitu langsung orang-orang itu salut terhadap kita, itu tidak, pasti membutuhkan waktu yang lama itu. Apalagi nama seseorang itu sudah jelek di kalangan di masyarakat, terus berbuat baik, padahal niatnya benar-benar teman berbuat baik. Nah, itu manusia itu, masyarakat itu tidak begitu mudahnya langsung percaya gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Fatolamas tak badan. Jadi tidak langsung berbuat, semua manusia itu berbuat baik atau baik terhadap kita. Tapi intinya kita harus tetap berbuat baik terhadap siapapun. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu berbuat baik terhadap sesama. Wa khamis wa utawi kaping 5 khamsa iku al-ikha'u perseduluran kama akha, kaya oleh seduluran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina ing dalam antarane sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Litakwa supaya dadi kuat apa rabitatuhum persambungane muhajirin wal ansor. Wa tazidu lan dadi tambah apa ulfatuhum sifat asih-asihane muhajirin wal ansor. Yang kelima, penyebab tumbuhnya sifat ulfah adalah al-ikha, menyambung perseduluran di antara, semisal yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, di antara menyambung persaudaraan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Tujuannya adalah agar semakin erat, semakin kuat persaudaraannya. Dan watazidu ulfatuhum, dan sifat ulfah, sifat kasih sayang di antara muhajirin, sahabat muhajirin dan ansor itu semakin bertambah kuat. Itu al-ikha, perseduluran, atau kubu sana dengan kubu sini, atau desa sana membangun hubungan erat antar desa sini, desa satunya, untuk membangun hubungan yang kuat itu. Wa amma fadlul ulfati anapun utawi utamane asi-asian. Wa amma fadlul ulfati anapun utawi utamane asi-asian
iku fal ifadatu aweh faedah wal istifadatu lan amri faedah. Keutamaan sifat ulfah itu adalah al ifadah, aweh faedah. Kita mempunyai sifat ulfah itu bisa memberi suatu faedah terhadap orang lain, bisa ditiru oleh orang lain, sifat ulfah yang kita bangun pada diri kita. Wal ifadah, dan juga kita dengan sifat ulfah kita bisa mengambil suatu faedah dari sifat ulfah tersebut. Hubungan antar sesama semakin kuat. Itu faedah daripada sifat ulfah. Dan juga dengan sifat ulfah ini wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita bisa membangun hubungan saling tolong menolong dalam hal alal birri dan takwa. Bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga wat taqwa. Selalu mengingatkan ketakwaan antar sesama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika tastaqimu al ahwal, dan dengan faedah keutamaan sifat ulfa itu tastaqimu al ahwal, sesuatu akan bisa kenceng, bisa kekeh, bisa kuat. Wa ta'tadilu al umur, dan semua perkara itu akan menjadi mudah. Dengan tumbuhnya sifat ulfah, semua perkara itu nanti akan menjadi mudah, akan menjadi gampang. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Nah, semuanya ini muaranya adalah dawuhnya Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah kepada tali agamanya Allah, pada agamanya Allah Subhanahu wa taala semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian semua itu bercerai-berai. Jadi kita jangan sampai terhadap siapapun, apalagi terhadap saudara kita, kerabat kita itu sampai bercerai-berai. Harus wa'tasimu bihablillah jami'a, ya. Harus berpegang teguh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, kita kembalikan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai santri yang selalu belajar ilmu agama, itu sifat-sifat semacam ini kita harus tumbuhkan pada diri kita, ya. Dengan tujuan adalah tidak lain adalah kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin tumbuh dan semakin kuat. Itu ad-dinu, yang paling penting itu adalah ad-dinu. Orang yang mempunyai agama itu adalah yang paling penting. Orang yang mempunyai agama, ilmu agama itu nanti akan paham, akan mengerti, menghadapi suatu masalah, suatu perkara itu dikembalikan kepada agama, kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.